Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kemudian pembahasan kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini. Faslun wa min ma'asil yadaini. Dan dari maksiat kedua tangan, at-tatfifu fil kaili wal wazni wadh-dhir'i. Jamaah, setelah kita membahas kemarin yaitu terkait maksiat telinga, ya, atau dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga gitu. Kita masuk kepada pembahasan maksiat tangan. Kedua tangan yang Allah ciptakan untuk kita ini adalah satu amanat bagi kita, nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita dicabut kenikmatan kedua tangan tersebut, untuk melakukan apapun akan kita dapatkan kesulitan tentunya. Sebab tangan dan fungsinya ini yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan, ya, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Kalau saja diberikan hanya kanan dua-duanya, kita repot juga. Kalau kiri dua-duanya, kita repot juga. Jadi sungguh luar biasa deh. Ada tangan kanan sama tangan kiri, berikut dengan fungsinya masing-masing. Ini adalah kenikmatan bagi kita yang patut kita syukuri. Dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kedua tangan ini atas yang Allah berikan kepada kita? Yaitu dengan menjaganya. Menjaga kedua tangan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Ya, menjaga kedua tangan kita dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang menjadi bentuk rasa syukur kita? Tentunya kita gunakan kedua tangan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan kedua tangan ini untuk menjalankan ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita salah gunakan ini. Bahkan kelak nanti akan ditanya, ya, di akhirat, kedua tangan kita ini yang kanan dan yang kiri untuk apa saja kita gunakan. Ya, sebelum manusia itu beranjak dari tempat hisabnya, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah an jasadihi, tentang jasadnya, badannya, termasuk kedua tangannya. Fima ablah, ya, untuk apa ia gunakan. Apa saja yang termasuk daripada maksiat kedua tangan? At-tatfifu, yaitu mengurangi, fil kaili, pada takaran, wal wazni, dan timbangan, wazir'i, dan ukuran. Termasuk perbuatan dosa ketika kita mengurangi takaran atau timbangan. Ya, kalau takaran tuh biasanya leteran. Kalau timbangan biasanya gram. Kalau ukuran biasanya meteran. Ini bagi pengusaha, bagi pedagang, jangan sekali-kali kita berani mengurangi, ya, dalam ukuran jualan kita
atau barang dagangan kita kurang-kurangin gitu. Biar kata setetes, 2 tetes gitu. Ya, sesenti, 2 senti. Jangan pernah berani, karena itu termasuk daripada penipuan. Man ghasyana falaisa minna. Siapa orang yang demen nipu gitu, ya, kata Nabi Muhammad SAW, falaisa minna, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah, yaitu orang-orang yang demennya nipu, ya, yaitu dengan cara termasuk tadi dengan mengurangi ukuran, mengurangi timbangan atau takaran yang ada. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang demen ngurangin. Ya, ngurangin apa tadi? Ngurangin takaran. 1 kilo, 2 kilo, orang beli buah, beli bensin tuh ya, beli minyak wangi, beli minyak tanah yang ada ukuran-ukurannya, beli kain semeter 2 meter. Orang beli kain semeter kagak nyampe semeter, berkurang 10 cm. Orang beli bensin berkurang, orang beli minyak berkurang. Jangan nih, kalau begitu kapan untungnya, Sat? Kalau mau untung jangan ngurangi takaran. Jadi kalau kita mau memperhatikan keuntungan itu, jangan dilihat dari banyaknya materi yang kita dapatkan. Jadi keuntungan yang sebenarnya itu adalah keberkahan yang kita rasakan. Malah bagus-bagus kalau ada orang yang beli sama kita kasih lebihan. Orang beli beras 2 liter, udah diukur 2 liter, diserap lagi sedikit tambahannya. Begitu berkah namanya. Jadi kalau dagang, jualan, jangan hanya mikirin untung. Kalau mikirin untung, yang ada nanti ada timbul negatif, pengennya curang, bagaimana caranya biar dapat duit yang banyak, jualan sedikit tapi duit banyak. Jangan. Celaka bagi orang-orang yang suka mengurangi takaran atau ukuran tersebut, karena itu bukan daripada akhlaknya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau dagang begitu, nih modal saya sekian, sekilo sekian, terserah bapak mau ngasih bonus berapa, begitu. Ya, misalkan saya dagang nih modal 50.000, terserah ada bapak mau bayarin berapa ya, kasih bonusnya. Itu jualan begitu. Ya. Ada orang jualan modalnya 50.000, dia jual 100.000, ditawar 80.000. Wah, belum dapat, modal aja nggak segitu katanya. Lah udah kelewatan bohong, modalnya 50.000, orang nawar 80.000 nggak dikasih. Iya, kebangetan namanya. Untung dia banyak, pergi haji juga kagak. Tapi liatin orang-orang yang jualan kayak tadi, ya, dagang, jualan, orang beli seleter dikasih tambahan, orang beli 2 kilo beras dikasih tambahan. Itu yang mendatangkan keberkahan, keuntungan yang tidak ada nilainya, yang sangat berharga. Jadi kalau kita dagang, jualan, jangan hitung-hitungan materi keuntungannya, tapi keuntungan yang nggak ada matinya, nggak ada ujungnya, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk daripada maksiat kedua tangan kita ketika kita mengurangi daripada ukuran atau takaran serta timbangan yang ada, khususnya nih bagi para penjual, bagi para pedagang. Wasariqatu, dan juga termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah sariqah, mencuri. Apa itu mencuri? Mencuri itu adalah mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin, diem-diem, dan bertujuan untuk memilikinya. Itu adalah sariqah, mencuri. Wa yuhaddu, dan dihukumi insaraqa jika ia mencuri. Nah, bagi orang yang suka mencuri nih, orang yang maling gitu,
ngambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin, diam-diam, ada hukumannya. Tapi nggak setiap orang yang nyolong, setiap orang yang motong ini ada hukumannya gitu. Nanti ada syaratnya ya dalam fikih ini. Tapi tetap yang namanya maling, yang namanya mencuri, biar kata sedikit tetap haram. Ya, biar kata sedikit, biar kata secuil, daripada barang milik orang lain kita ambil, itu termasuk perbuatan yang haram, dosa. Ya, dosa. Tapi untuk hukumannya di sini ditegaskan, dijelaskan, wa yuhaddu in saraka ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi. Dan dihukumi, ada hadnya, ada hukumannya bagi orang yang mencuri, ma yusawi, apa-apa yang sama, yang setara dengan apa? Rub'a dinarin, dengan 1/4 dinar, min hirzihi, dari penjagaannya. Jadi hukumannya bagi orang yang nyolong atau yang mencuri ini dengan syarat satu, yang diambil oleh diri tersebut adalah yang setara dengan 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar. Kalau 1 gramnya aja emas berapa? 1 gramnya emas berapa duit? 1.550.000. Kalau 4 gramnya berarti ya sekitar 6 juta ya. Berarti 1/4 dinar sekitar 1 juta. Ya, sekitar sejutaan ya. Sekitar sejutaan 1/4 dinar. Kalau yang diambil seukuran segitu tuh, dirupiahkannya atau dikalkulasikannya, barang yang dia ambil atau yang dia curi itu adalah 1/4 dinar, maka dia kena nih hukumannya. Ukuran sejuta tuh. Apalagi lebih. Kalau di bawah sejuta nggak kena nih hukuman. Aman, tapi tetap dosa. Kemudian min hirzihi, dari penjagaannya. Kalau ada gini, orang ngambil motor, yang motor tersebut diparkirkan di luar rumah, kena hukuman nggak tuh? Kena hukuman nggak? Nggak masuk. Kenapa? Karena bukan daripada tempat penjagaan. Karena di luar rumah. Ya, bukannya boleh, tetap kagak boleh. Cuman ini kan kita bicara hukum fikihnya nih. Ya, ada hukuman bagi orang yang mencuri. Syaratnya yang pertama yaitu yang diambil itu setara dengan 1/4 dinar. Ya, kalau di bawahnya nggak kena hukuman, tapi tetap dosa. Apalagi di atasnya. Kemudian yang diambil itu barangnya atau sesuatu itu bukan dari tempat penjagaan si yang punya. Artinya dia naroknya juga di tempat yang lalai. Ya kalau di luar rumah mah ya wajar aja orang ngambil, di luar lo naroknya. Atau ada handphone misalkan geletak, hilang. Ya udah lepas dari penjagaan kita, kecuali handphone tersebut ada di tas kita atau ada di kantong kita, diambil sama orang. Kalau ada lagi geletak di satu tempat, namanya udah lepas dari penjagaan. Nah yang begitu nggak kena hukum, tetap dosa. Cuman hukum daripada had ini, hukuman bagi seorang pencuri nggak kena dia. Ya, apa hukumannya? Bikot iyadihil yumna, dengan dipotong tangannya yang kanan. Ya, bagi orang yang mencurinya yaitu tadi 1/4 dinar setara atau di atasnya, yaitu sekitar barang sejutaan, dan tempatnya diambilnya bukan dari tempat yang penjagaan, artinya dari tempat yang dijaga oleh yang punya. Kayak tadi misalkan di luar rumah. Nah ini dia kena hukumannya yaitu qatul yad, dipotong tangannya. Yang mana yang dipotong? Yaduhul yumna, tangannya yang kanan. Nih di sini. Ini tangan kanan, di sini yang dipotong nih. Ya, dipotong tangan kanannya. Summa in ada, kemudian jika ia mengulanginya, udah ketahuan dia maling,
dipotong tangannya yang kanan, udah dipotong dia ngulang lagi, dia maling lagi. Kalau dia ngulang lagi, maka yang dipotong apa aja? Farijluhul yusra, kakinya yang kiri. Kakinya yang kiri dipotong, jadi nyilang. Habis tangan yang kanan, kalau dia ngulang, dia maling lagi, dipotong kaki kirinya. Summa yaduhul yusra, kalau masih ngulang lagi, yang dipotong tangan kirinya. Yang dipotong tangan kiri. Kalau dia ngulang lagi, summa rijluhul yumna, kemudian kakinya yang kanan. Jadi begitu tuh, ngilang motongnya tuh. Ya. Dan hukuman ini bukan untuk menyakiti atau menyiksa daripada orang yang mencuri, bukan. Ya, Islam begitu banget ya. Lah orang maling sampai dipotong, diseksa begitu. Bukan, itu adalah efek jerak. Hukuman itu adalah sebagai efek jerak. Dia maling, ngambilnya pakai tangan, tangannya udah dipotong, masih ngambil juga, dipotong lagi kakinya yang kiri, jalan udah kagak bisa, jalan udah begitu, udah atu kaki doang, udah jinjit jalan, masih ngambil juga, potong lagi tangannya yang kiri, udah dua-duanya tangan dipotong, kaki udah jinjit, yang kiri udah nggak ada, masih maling juga. Dipotong lagi kakinya yang kanan, udah mau ngapain dia, mau ngambil pakai apaan dia? Ya Allah, ya ini kan ini cuman anu doang nih mah, ngasih tahu hukum. Ya urusan ada maling di negeri kita mah urusan dia, ada yang punya. Iya, kita mah ini mah dalam Islam begini, pokoknya ajaran kita begini dalam syariat. Dia mau jalan ini ya udah, bagaimana dia punya hukum gitu. Makanya kalau nggak ada efek jerak begini, orang pada terus aja ngambil, ya terus aja maling, sampai maling duit rakyat. 1 triliun diambil, masuk penjara 3 tahun, dia keluar penjara juga duitnya masih ada, masih banyak, belum habis. Betul gitu ya? Coba dah Bang Ain, mau nggak ngambil duit 10 triliun, penjaranya cuma 6 tahun, mau nggak? Punya duitnya duit siapa ya? Iya, duit siapa? 10 triliun di penjara 6 tahun, dia keluar juga masih ada itu duit, belum habis. Itu begitu, karena nggak ada efek jeraknya. Ini ada efek jerak. Ya, dalam ajaran agama kita dipotong tangannya. Kemudian wa minha, dan sebagian dari maksiat kedua tangan, an-nahbu, merampok, wal gosobu, dan gosok. Kalau merampok tuh ngambil dengan paksa, itu nahab namanya. Tapi kalau gosok, mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan, tanpa izin pemiliknya, meskipun tidak ada tujuan untuk memilikinya. Itu gosok namanya. Perbedaan gosok dengan sarikoh, perbedaan gosok dengan mencuri. Kalau gosok itu ngambil barang milik orang lain secara terang-terangan tanpa izin pemiliknya, meskipun tidak ada tujuan untuk memilikinya. Itu namanya gosok. Yang begitu aja udah salah, yang begitu aja udah dosa. Apalagi sarikoh. Sarikoh itu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, diam-diam, pemiliknya nggak tahu itu, dan ditambah dia bertujuan ingin memilikinya. Itu namanya mencuri, namanya sarikoh. Ya, gosok aja udah salah, apalagi sarikoh. Kalau gosok kan kayak kita misalkan pakai sendal orang kagak pakai ngomong, emang kita nggak ada tujuan pengen memilikinya, ntar dibalikin, tapi tanpa izin pemilik kita main pakai aja, pakai sendal, itu namanya gosok. Ya, atau pakai motor orang kagak ngomong lagi,
Ya, meskipun kagak dibawa kabur, emang tadi balikin juga, tetap itu namanya gosok. Ya, minjem korek orang. Ya, sama aja ya. Itu namanya gosok. Wal maksu, dan termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah maksu, mengambil pajak. Ya, mengambil pajak. Ya, kalau kita bicara pajak itu ada ulama yang membolehkan apabila ada syaratnya itu adil. Ya, dan juga untuk kemaslahatan. Kalau yang kita berikan atau kita bayarkan pajak itu tapi digunakannya bukan untuk kemaslahatan, bukan kembali lagi kepada masyarakat, maka pemerintah pajak salah dan berdosa besar. Apalagi al-maksud di sini yang ngambilin pajak liar gitu. Ya. Orang dagang di pinggir jalan, ya, ditagihin jatah reman. Ya, di pasar ada bayar ini bayar itu, bayar apa namanya kalau distribusi, retribusi, ya begitu. Nah itu orang tuh preman sono, pasar sono, dia yang ngomong. Ya. Ngambilin pajak liar seperti itu termasuk daripada maksiat kedua tangan. Kalau kata ini masih juga malah mintanya pakai gebrak lagi. Kalau kata Bumi begini, lu udah gua hamparin Bumi ini tempat buat nyari duit biar pada enak segala macam, masih aja pada minta-minta ngambil seenaknya yang bukan pada tempatnya. Itu kan yang begitu salah nggak? Kalau itu bumi udah enak banget, masih aja ngambilin yang di tempat lain. Emang manusia pada rakus aja udah. Kalau nggak begitu nggak bisa dagang saya, Ustaz. Iya. Lah ngontrak aja udah bayar, masih aja bayar yang lain. Ngontrak aja sekarang cuma sepetak 5 juta 10 juta. Ya. Begitu Bang Yaman. Kalau ada yang nagih-nagih jatah ini segala macam, ini kasih tahu nih di Sulamu Topik, maksiat lo. Maksiat kedua tangan. Ya, ngambilin pajak liar. Wal gululu, dan termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah gulul. Gulul itu adalah mengkhianati daripada harta gonimah. Dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya, itu namanya gulul. Wal qatlu, dan membunuh. Nah, terkait membunuh yang termasuk daripada maksiat kedua tangan ini. Yang namanya membunuh itu dalam Islam ada kategorinya. Ada yang membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh dengan tidak sengaja, ada yang membunuh dengan syibuhul amdi namanya. Ya, syibul amdi itu artinya menyerupai sengaja. Jadi ada 3 kategori pembunuhan dalam agama kita, dalam Islam. Pembunuhan yaitu dengan amdan, dengan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan niat, itu namanya sengaja. Dia bertujuan memang untuk membunuh, itu namanya pembunuhan dengan sengaja. Dan menggunakan alat yang mematikan, kayak senjata tajam, ya, pistol, atau dia pakai racun, dia pakai pedang, pisau, atau pakai sihir, santet. Itu namanya pembunuhan dengan sengaja. Ada yang syibhul amdi, pembunuhan yang dia menyerupai dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan dia memang sengaja untuk melukai, tapi tidak mengakibatkan pada kematian. Itu namanya syibul amdi, meskipun tidak ada niat untuk membunuh tadi.
dia ada tujuan untuk menyakiti, untuk melukai, tapi nggak ada tujuan untuk membunuh. Itu namanya syibhul amdi. Apa contohnya? Daripada syibhul amdi itu, contoh orang melukai orang lain pakai jarum buat jahit, ya, pakai jarum buat jahit, atau pakai benda atau pakai alat yang alat tersebut tidak biasa untuk membunuh, untuk melakukan pembunuhan. Ya jarum, dia pakai jarum, atau dia kelitikin, pas dikelitikin mati misalkan, kan dia nggak ada tujuan untuk membunuh, dia cuman memang tujuan untuk menyakiti, ya dikelitikin. Itu namanya pembunuhan yang syibhul amdi, menyerupai dengan sengaja. Ada nggak orang dikelitikin taunya mati? Dijorogin, dikagetin, ya kan nggak sengaja tuh. Ya, apa namanya, syibhul amdi, nggak ada tujuan tuh. Atau kemudian yang ketiga, yang pembunuhan fil khata', yang keliru, tidak sengaja. Tidak ada niat untuk melukai, apalagi niat untuk membunuh, nggak ada kalau ini. Tapi ternyata terjadi pembunuhan. Ini namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Contoh, orang berburu, pengen nembak burung, di atas pohon dia lihat dari jauh, dia tembak nih, wah burung gede banget. Pas dia tembak, keluar peluru, kena yang jatuh orang. Ya, yang jatuh orang, terbunuh, meninggal dunia. Nah, ini termasuk pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, atau dia ngelempar batu misalkan, taunya kena orang, mana orang lagi jongkok di jamban, jatuh, meninggal dunia. Nah, ini pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi pembunuhan dalam Islam ada 3 tadi gitu ya, yang sengaja, kemudian yang tidak sengaja, dan syibhul amdi, menyerupai dengan sengaja. Wa fihi, dan pada pembunuhan al-kafaratu adanya denda, adanya kafarat mutlakon, secara mutlak. Baik itu pembunuhan sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, ataupun yang syibhul amdi tadi, ada kafaratnya bagi orang yang membunuh. Apa saja kafaratnya itu? Wahia, dan adapun itu kafarat, itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Kafaratnya atau dendanya bagi orang yang melakukan pembunuhan, baik itu sengaja, tidak sengaja, atau yang menyerupai sengaja, yaitu membebaskan seorang budak. Mu'minatin salimatin, yang beriman dan yang selamat, salimah, nggak adanya cacat, nggak ada kurang, nggak ada aib. Itu budaknya. Ya, cuman sekarang udah susah nemuin budak. Fa'in ajaza, apabila dia tidak mampu, shoma syahraini mutatabi'aini, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Orang yang membunuh, baik secara sengaja, tidak sengaja, atau syibhul amdi, yang menyerupai sengaja, itu kafaratnya, dendanya yang harus dibayarkan, hukumannya. Ya, denda tuh. Kagak sengaja ngebunuh orang, kena tuh puasa 2 bulan berturut-turut. Wa fi amdihi, dan pada pembunuhan yang dengan sengaja, al-qisasu, adanya hukum kisos. Apa itu hukum kisos? Ya, bunuh balas dengan bunuh, itu namanya kisos. Illa in afa anhu, kecuali diampunin, kecuali dimaafin. Alat diyati, atas diat, au majanan, atau bebas secara cuma-cuma. Jadi begini, bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, ya, yaitu memang ada niat untuk membunuh dan dengan alat yang mematikan. Orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja ini, maka selain daripada kafaratnya, ada juga hukum kisosnya.
bunuh balas dengan bunuh. Tapi hukum kisos ini tergantung pada ahli waris. Ahli waris yaitu keluarga atau kerabat yang ditinggalkan oleh orang yang terbunuh. Contoh, bapaknya dibunuh orang. Nah, ini anak-anaknya nih sebagai ahli waris. Mau mengkisos enggak gitu. Ternyata udahlah nggak usah. Diampunin namanya tuh. Ya, kalaupun diampunin ada diatnya. Apa itu diat? Diat itu adalah harta benda yang wajib dikeluarkan. Ya. Bagi orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan, itu namanya diat. Tapi kalau kata ahli waris, udah nggak usah juga lah bayar diat. Namanya majanan tuh, bebas gratis secara cuma-cuma. Udah begitu aja. Dan ini pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Sayyidina Umar itu ada seorang pemuda yang dalam kisahnya itu dia naik kuda nih. Kemudian dia lelah, dia istirahat, dia tertidur, ternyata kudanya lepas dan ngacak-ngacak satu ladang milik orang lain. Habis diacak-acak, datang yang punya, si petani nih, orang yang punya itu ladang. Dilihat yang ngacak-ngacak itu kuda, dibunuh kudanya tuh. Kemudian si pemuda ini bangun dari tidurnya, dia nyariin kudanya mana. Pas dia keliling cari, ketemu, udah jadi bangke. Marah dia, kesel, dicari siapa orang yang ngebunuhnya. Ada rumah dekat ladang itu. Dia yakin nih, pasti yang ngebunuh nih orang nih. Terjadilah tuh perkelahian tuh, ya, selisih antara si pemuda dengan petani, sampai kemudian si petani itu terbunuh. Terdengar nih kabar ini oleh warga, oleh masyarakat. Datang si pemuda ini menyerahkan dirinya di depan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dinyatakan bahwasanya dia telah melakukan pembunuhan, dipenjara dan akan dihukum kisos. Kemudian si pemuda ini mengajukan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ngomong nih kepada Sayyidina Umar, saya minta tangguhan, beri saya waktu untuk saya menyelesaikan amanah saya. Nanti saya akan kembali lagi untuk kemudian dikisos, diberikan hukuman. Kata ahli waris, oh jangan, nggak ada yang bisa ngasih jaminan. Boleh jadi ntar dia kabur. Ya, lepas dia nggak mau dikisos. Gitu. Kata Sayyidina Umar, ada nggak yang bisa ngasih jaminan? Angkat tangan tuh orang tua yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah pada masa itu. Karena melihat tidak ada orang yang merelakan dirinya untuk sebagai jaminan pada saat itu. Abu Dzar Al-Ghifari, saya siap menjadi penjaminnya. Saya siap digantikan masuk ke dalam penjara sampai kemudian pemuda itu kembali lagi. Akhirnya diberikanlah waktu, ya, beberapa hari agar si pemuda ini menyelesaikan urusannya yang sebagai amanah, yang kemudian setelah selesai kembali nanti untuk dihukum, ya, dikisos. Pergi nih si pemuda Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam penjara. Udah kemudian pada waktunya di hari yang ditentukan bahwasanya akan dihukum kisos pemuda ini, nggak kelihatan nih pemuda. Ya, ntar jam 5 dah gitu. Ya, sebelum nyampe jam 5, udah dikit lagi masuk ke jam 5, pemuda ini nyampe gitu. Pemuda ini nyampe. Kata hakim, ngapain tinggal kabur? Kan udah ada yang mau gantiin nih. Ya. Dia tetap datang dengan tergesa-gesa,
dengan badan, dengan pakaian yang lusuh, padahal dia tahu hadirnya dia, kedatangannya dia itu akan hilang nyawanya, ya, akan dibunuh, akan dikisos pada saat itu. Tapi dia tetap datang, nggak kabur. Dan inilah yang membuat ahli waris kemudian terenyuh, luluh dia punya hati, dan dibebaskan daripada hukuman kisos. Ya, diampuni, dimaafkan, bahkan tidak lagi bayar diat. Nah, ini pernah terjadi. Jadi kita bisa ambil ya kejujuran seseorang, ya udah ngakuin salah atas kasusnya dia punya pembunuhan, dia ngaku salah, dia gak lari daripada hukuman. Dan kemudian kita lanjut deh. Wa fil khata'i, dan pada ketidaksengajaan, wasyibihi, dan menyerupai dengan sengaja, artinya pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang syibhul amdi. Ad-diyatu, adanya diat. Apa itu tadi diat? Diat itu adalah harta benda yang wajib dibayarkan bagi orang yang melakukan kasus pembunuhan atau penganiayaan. Wahya, dan ukuran diat itu mi'atun minal ibili fi dzakaril hurril muslimi, yaitu 100 ekor onta bagi orang laki yang merdeka, yang muslim, yang melakukan pembunuhan. Itu diatnya. Wanispuha, dan separuhnya, berarti 50 ekor onta fil unsa, bagi perempuan al-hurratil muslimati, yang merdeka, yang muslimah. Jadi diat itu pembayarannya dilakukan bagi orang laki 100 ekor onta, bagi perempuan 50. Wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatli, dan berbeda sifat diat itu bihasabil qatli, tergantung daripada kasus pembunuhannya. Jadi macam-macam, ya, tergantung daripada kasus pembunuhannya. Apakah pembunuhannya berencana, berat, segala macam. Nah, itu mempengaruhi daripada ukuran diat, yaitu tebusan atau bayaran yang wajib dikeluarkan bagi orang yang melakukan kasus pembunuhan. Itu termasuk daripada hukuman, ya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan, yang termasuk daripada maksiat kedua tangan. Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wallahu a'lam bisawab, bisiril Fatihah.